Ada program stunting, anggarannya 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak-anak di bawah 2 tahun, itu 2 miliar. 2 miliarnya lagi evaluasi. Jadi anggaran stunting itu 2 miliar yang masuk ke perut. Yang lainnya studi banding, dan ada lagi programnya terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Ini rapat teknis penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini barang. Nah ini tolong dekat-dekat kepala daerah jangan dibohongin sama Sekda, sama Bapeda, BPKAD. Ini mainnya di Bapeda sama BPKAD itu. Iya, ya, jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rusman Arif dari Forum News Network. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkritik mentalitas birokrasi yang cara berpikirnya koruptif dan lebih mementingkan apa yang mereka bisa korupsi dari anggaran daerah, misalnya ketimbang mensejahterakan rakyatnya. Dalam bahasa Tito, banyak pejabat di daerah itu yang memikirkan bagaimana caranya bisa menggigit anggaran, sehingga muncul kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya buat rakyat. Salah satu contohnya yang saya kira sangat ironis bahkan tragis adalah anggaran untuk pemberantasan stunting yang jumlah yang terbesarnya itu dinikmati oleh pejabat dan para ASN, bukan rakyat yang membutuhkan. Bapak Presiden sudah menyampaikan dan sudah dikunci. Untuk KL sudah dikunci oleh beliau, Menteri Keuangan. Saya kemarin sore sampai jam 5 diskusi dengan Menteri Keuangan. Itu untuk perjalanan dinas dikurangin separuh KL. Dan sama, saya juga sudah meminta Dirjen Keuangan Daerah Pak Maurits, semua nanti kita akan pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien. Karena banyak yang gak efisien. Ada program stunting, anggarannya 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak-anak di bawah 2 tahun, itu 2 miliar. 2 miliarnya lagi evaluasi. Jadi anggaran stunting itu 2 miliar yang masuk ke perut. Yang lainnya studi banding, dan ada lagi programnya terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Ini rapat teknis penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini barang. Nah ini tolong dekat-dekat kepala daerah jangan dibohongin sama Sekda, sama Bapeda, BPKAD. Ini mainnya di Bapeda sama BPKAD itu. Iya, ya, jujur. Iya. Tolonglah mindset ini berubah. Karena kasihan rakyat, kita ingin buat perubahan. Kalau pendapatannya banyak, melebihi belanjanya efisien, sehingga lebih banyak deliver kegiatan masyarakat, maka daerah akan bangkit, bangun. Itulah sebetulnya esensi daripada otonomi daerah. Bukan cuma memekar-mekarkan bagi duit, bukan. Supaya mandiri. Dan setelah itu, kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak. Sama kita nangani inflasi. Per daerah kita lihat, pertumbuhan ekonominya bergerak, itulah angka pertumbuhan ekonomi nasional, itulah agregat dari angka pertumbuhan ekonomi daerah. Nah Bapak Presiden mentarget 8%. Sebetulnya sangat bisa di samping program-program lain, kalau semua daerah bergerak untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Mulai awal tahun depan, saya sudah sepakat dengan Menteri Bappenas, dengan BPS, kita akan membuat juga nanti rakor mingguan khusus pertumbuhan ekonomi. Sehingga setiap daerah akan terbaca pertumbuhan ekonomi tiap daerah. Mana yang bergerak, mana yang tidak. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau dari 10 miliar anggaran stunting itu hanya sampai ke perut rakyat ini, kalau stuntingnya mestinya ibu-ibu yang sedang hamil tuh ya,
Ini yang sampai itu hanya sebesar 2 miliar. Itu artinya, ini kan ilustrasi ya 10 miliar tadi itu ya. Berarti anggaran yang efektif itu ya hanya 20% saja. Sisanya itu digunakan bancaan oleh para pejabat dan ASN. Itu dalihnya macam-macam, itu bisa studi banding, rapat-rapat, rapat penguatan, dan lain-lain. Yang membuat Tito Karnavian sampai heran, apanya yang kuat, nggak sampai sekarang walaupun banyak rapat penguatan nggak kuat-kuat juga. Karena itu Tito Karnavian meminta aparat pemerintah terutama di daerah itu harus bekerja lebih efisien, karena kata dia kondisi keuangan negara ini sekarang memang sedang sangat berat ya, dan pemerintah pusat juga sedang melakukan berbagai efisiensi, langkah-langkah efisiensi. Salah satu bentuknya itu Presiden Prabowo kan telah menginstruksikan Menteri Keuangan untuk mengunci anggaran untuk proyek infrastruktur baru. Bahkan ada 2 proyek jalan tol, itu yang untuk jalan tol Puncak dan tol dari Jogja ke Cilacap itu yang dianggap belum urgent, itu ditunda dulu. Disinilah saya melihat rekan-rekan pentingnya perubahan mindset dari para kepala daerah, sekda, dan lain-lain. Kenapa? Karena rekan-rekan kepala daerah, saya nggak mengatakan semua, birokrat, hampir semuanya berpikir itu bagaimana caranya, nggak berpikir gimana cara naikkan pendapatan. Yang dipikirkan gimana caranya gigit belanja. Akhirnya kena kasus. Jadi nggak ada inovasi terobosan kreatif untuk menaikkan terutama PAD dan BUMD. Itu biasanya memiliki insting itu teman-teman yang dari kalangan entrepreneur. Ini kayak Bang Ara ini, kalau jadi kepala daerah, saya di pikiran beliau pasti gimana caranya untuk mendapatkan pendapatan. Karena pendapatan yang banyak, mau belanja apa aja, mau buat program aja, lebih enteng. Kelemahan dari birokrat, mohon maaf dengan segala hormat, ya, dari pengamatan saya, dari birokrat berpikirnya enggak terlalu banyak, nerima saja pendapatan yang dari transfer pusat. Transfer pusat itu lebih kurang 900-an triliun di tahun 2024. Sedangkan PAD lebih kurang 400 atau 300 triliun, totalnya lebih kurang 1.300 triliun. Itu uang yang beredar di daerah. Ya, uang yang beredar di daerah seperti itu. Nah, rata-rata berpikir gimana caranya belanjanya saja yang dipikirin. Padahal belanja itu sudah habis nanti untuk gaji pegawai yang wajib. Sama tunjangan tambahan pegawai yaitu TPP, kalau kita tunkin di pusat, itu belum lagi masalah pegawai honorer. Nah kemudian yang wajib udah jelas pendidikan 20%, kesehatan, infrastruktur, itu pun nanti digigit lagi. Digigit lagi, akhirnya yang betul-betul nyampe ke masyarakat, mungkin nggak lebih dari 50%. Akhirnya jalan-jalan berlobang, pendidikan, rumah sakit, karena prasarananya buruk, dan lain-lain. Karena itu, dan itu berulang-ulang. Sinyalemen Mendagri bahwa banyak pejabat dan ASN di daerah yang pikirannya setiap kali ada program atau proyek itu bagaimana mengkorupsinya, atau dalam bahasa Tito Karnavian tadi menggigitnya. Sesungguhnya ini bukan info baru dan nggak terlalu mengejutkan ya. Kalau tadi Tito mengatakan perkiraannya anggaran yang digunakan secara efektif itu kurang dari 50%. Ini malah PPATK sudah pernah melansir, itu data yang lebih memprihatinkan ini. Dan kalau PPATK ini kan berarti ini mereka punya data yang akurat karena dia pasti memantau pergerakan uang di perbankan yang tidak sesuai dengan profil dari para pejabat maupun ASN ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan PPATK, mengamati, mencermati, melakukan analisis mendalam, terdapat 36,8% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor yang dapat diidentifikasi sebagai transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional pembangunan. Itu kata Ivan. Ini untuk proyek-proyek PSN ini ya, proyek strategis ya. Jadi yang masuk ke kontraktor cuma 36,8% saja itu ya. Sedangkan 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Ini maksudnya apa ini? Redaksinya mungkin kurang tepat ya.
Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek terindikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil aparatur sipil negara, politikus, serta dibelikan aset dan investasi oleh para pelaku. Penjelasan dari Ivan Yustiavandana beberapa waktu yang lalu ya, ini ke Kepala PPATK. Jadi benar-benar parah sekali ya. Jadi kalau Pak Tito tadi menyatakan estimasinya 50% kurang, itu maksudnya kurangnya jauh nih Pak Tito. Hanya sekitar yang digunakan untuk proyek tadi cuma 36,8% saja, yang sisanya ini yang jelas masuk ke ASN itu 36,67 ya, bukan hanya ASN tapi juga politisi dan sebagainya. Ini biasa ini kalau bagi-bagi proyek di DPR itu kan terutama di DPR komisi-komisi yang berkaitan dengan proyek itu pasti mereka dapat juga jatah ya. Dengan data seperti itu gimana negara ini nggak bangkrut ya? Bagaimana negara ini bisa maju? Dan rakyatnya itu ya dipastikan makin bodoh karena sejak dalam kandungan sudah kurang asupan gizi, setelah lahir itu menjadi stunting. Ya karena tadi anggarannya dikorupsi oleh para pejabat. Dan ini bayi-bayi yang sejak lahir itu kurang asupan gizi, kemudian dia lahir stunting, ya kalau tumbuh dia menjadi manusia, jangan kaget kalau kemudian IQ rata-rata nasional kita itu hanya 78% saja. Ini more endless loh ya, naik turun ya, apa ada di atas ada yang di bawah, itu berarti banyak sekali yang di bawah 78%. Bisa bayangkan itu kualitas manusia seperti apa. Makanya saya sering menyebut nggak ada itu cerita Indonesia Emas 2045, yang ada Indonesia Cemas. Tadi harusnya ketika menyampaikan data-data itu Pak Mendagri jangan sambil senyum dong. Ini kan praktek buruk semacam itu harusnya disikat habis Pak Menteri. Ini samalah dengan kejahatan yang dulu waktu Pak Tito masih jadi Kapolri, ini disikat semua gitu. Dan pelaku koruptif atau koruptor di kalangan birokrasi itu sesungguhnya kan jauh lebih buruk, lebih jahat, lebih berbahaya ketimbang para maling ayam atau kejahatan lainnya yang itu karena semua kebutuhan perut saja ya, selama ini ditangani oleh polisi. Kalau korupsi ini adalah orang yang rakus dan jahat. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.